Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Iban Maulana dan rekan saya. Nama saya Daya Yolanda Gula. Nah, kami di sini akan menjelaskan tentang perhitungan akuntansi biaya dari PT XYZ. PT XYZ adalah PT saya sendiri. Saya bekerja di PT XYZ. Cuma saya samarkan saja namanya supaya tidak mencemarkan nama perusahaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang diketahui data-data dari perusahaan ini. Baik, PT XYZ adalah suatu perusahaan penanam modal asing yang bergerak di bidang manufaktur pembuatan spare part otomotif yang berada di kawasan Egypt. Pada bulan Desember 2022, perusahaan memproduksi sebanyak 6.500 produk dengan harga masing-masing produknya adalah 500.000. Berikut adalah rincian yang dikeluarkan oleh perusahaan di bulan Desember itu. Untuk rinciannya adalah yang pertama, pembelian bahan baku seharga 134 juta dan ada bahan penolong 46 juta, biaya angkut pembelian 3 juta, potongan pembelian bahan baku 12 juta, gaji karyawan produksi 36.538.000, gaji superior yaitu milik tentang manajer, supervisor dan leader itu 25.439.000. Yang ketujuh adalah biaya listrik 54.930.000. Yang ke-8 adalah biaya air 32.528.000. Biaya penyusutan yaitu 1.250.000 dan biaya asuransi pabrik 47.000. Dan kemudian data yang untuk data persediaan ini yang kami ketahui di bulan Desember 2022 adalah untuk persediaan bahan baku awal itu 41 juta dan biaya persediaan bahan baku akhir itu 23 juta. Sementara barang dalam proses itu 36 juta untuk persediaan untuk barang dalam proses awal dan barang dalam proses akhir itu 28 juta. Sementara barang jadi itu persediaan awalnya 39 juta dan akhirnya itu 27 juta. Jadi kita akan menghitung apa sih? Yang akan kita hitung adalah menghitung biaya bahan baku, dan yang kedua adalah menghitung biaya overhead pabrik atau BOP. Yang ketiga adalah menghitung biaya produksi. Yang keempat menghitung harga pokok produksi, dan yang kelima adalah menghitung harga pokok penjualan. Baik, di sini kami menerterakan tabel perhitungan biaya bahan baku, di mana yang pertama itu disebutkan persediaan bahan baku awal 41 juta. Itu didapatkan dari data perusahaan. Persediaan bahan baku awal itu 41 juta dan pembelian bahan baku serta biaya angkut pembelian yang 134 juta dan 3 juta itu diambil juga dari data perusahaan. Nah ini pembelian bahan baku 134 juta dan biaya angkut pembelian 3 juta. Untuk pembelian bahan baku beserta biaya angkut pembelian itu kita jumlahkan jadi 137 juta. Untuk potongan pembelian, kembali lagi, untuk potongan pembelian itu 12 juta didapatkan dari potongan pembelian bahan baku itu 12 juta. Nah, 12 juta ini kita kurangkan 137 juta dikurangi potongan pembelian 12 juta. Kita letakkan di sini jadi 125 juta. Nah, biaya persediaan bahan baku awal yang 41 juta kita kurangkan dengan pembelian bersih 125 juta. Kita tambahkan. Jadi di sini bahan baku yang digunakan itu 166 juta. Nah, di sini diterangkan persediaan bahan baku akhir, di mana bahan baku akhir itu adalah mengurangi dari bahan baku yang digunakan. 166 juta dikurangi biaya persediaan bahan baku akhir 23 juta. Ini didapatkan dari mana? Dari data perusahaan, yaitu persediaan bahan baku akhir 23 juta. Jadi 166 juta ini dikurangi 23 juta dan
Hasilnya adalah biaya bahan bakunya 143 juta. Baik, untuk selanjutnya adalah menghitung biaya overhead pabrik. Nah, untuk biaya overhead pabrik itu ada bahan penolong, gaji superior, biaya listrik, biaya air, biaya asuransi pabrik, dan biaya penyusutan. Semua itu kita lihat dari sini, dari biaya bahan penolong itu 46 juta, dan ada gaji superior itu 25.439, ada biaya listrik 54.930, biaya air 32.528 juta, ada biaya penyusutan itu 1.250.000, dan biaya asuransi pabrik 47 juta. Kenapa gaji karyawan produksi itu tidak dimasukkan? Karena gaji karyawan produksi itu tidak termasuk biaya overhead pabrik. Baik, kembali. Nah, untuk bahan penolong itu 46 juta, gaji superior 25.393, biaya listrik 32.528, biaya air 32.528, dan biaya listrik 54.940, biaya asuransi pabrik 42 juta, dan biaya penyusutan 1.250.000. Untuk semuanya itu kita jumlahkan, kita totalkan, jadi total biaya overhead pabrik itu 207.101.000. Di sini ada tabel menghitung biaya produksi. Biaya bahan baku langsung didapat dari data hasil perhitungan ini, yaitu 143 juta. Dan yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung yang didapat dari data perusahaan, yaitu ini 134 juta. Kembali, biaya overhead pabrik didapat dari hasil perhitungan ini, yaitu 207.101.000. Lagi, hasil biaya bahan baku langsung ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung dan ditambah juga dengan biaya overhead pabrik. Hasilnya ini 386.639.000, hasil dari perhitungan biaya produksi. Dan yang kedua, di sini ada tabel menghitung harga pokok produksi. Yang pertama, persediaan barang dalam proses awal, yaitu didapat dari data perusahaan, yaitu 41 juta. Kembali. Dan yang kedua, biaya produksi. Biaya produksi didapat dari hasil perhitungan yang sebelumnya, yaitu 386.639.000. Hasil dari perhitungan persediaan barang baku dalam proses awal ditambah dengan biaya produksi, hasilnya 422.639.000. Dan yang kedua, persediaan barang dalam proses akhir didapat dari data perusahaan, yaitu 23 juta. Persediaan barang dalam proses akhir akan dikurang dengan hasil barang dalam proses, yaitu 28 juta ribu, dikurang dengan barang dalam proses, yaitu 390.639.000. Dan yang ketiga, menghitung harga pokok penjualan. Satu, persediaan barang jadi awal yang didapat dari data perusahaan, yaitu 39 juta. Yang kedua, harga pokok produksi yang didapat dari perhitungan yang sebelumnya, yaitu 394.639.000. Persediaan barang jadi awal ditambah dengan harga pokok produksi, yaitu 433.639.000.
Baik, itu adalah perhitungan akuntansi biaya dari PT XYZ. Mohon maaf apabila perhitungan kami ada yang salah atau materi yang kami bawakan ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.